bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Nasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Ini tidak lepas peran pemerintah Korea Selatan membangun peradaban dunia melalui budaya. Lalu mampukah budaya lokal Indonesia melawan dominasi budaya asing termasuk budaya Korea? Spesial di Hari Sumpah Pemuda, kami hadirkan laporan tim Delik dalam Gaya Budaya Pemuda. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Komunitas penggemar musik K-pop pun kini menjamur di sejumlah wilayah. Salah satunya grup musik BTS yang kini tengah digandrungi para generasi muda di mancanegara, termasuk Indonesia. Pada kami Tiara. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmiatul Fitri Karisma dari kelas reguler C 2023 dengan NIM 3231121016. Jadi di sini saya akan membahas tentang fenomena budaya yang ada di Indonesia itu, yaitu tentang K-pop. Kalian pasti tahu kan apa itu K-pop? Nah, itulah mengenai K-pop itu dan mengenai asimilasi, mengenai gaya budaya K-pop di Indonesia itu merupakan fenomena K-pop di Indonesia telah menciptakan gelombang mini terhadap budaya Korea dengan grup seperti BTS dan Blackpink menjadi sangat populer di Indonesia, dan ini mendorong penggemar untuk mempelajari bahasa Korea dan mengadopsi gaya-gaya hidup serta fashion show yang terinspirasi oleh idola mereka dari K-pop tersebut. Namun ada juga kekhawatiran bahwa dominasi K-pop itu dapat mengancam keberagaman budaya lokal dan mengurangi apresiasi terhadap musik tradisional Indonesia dan menciptakan fanatisme berlebihan di kalangan penggemar, dan juga penting juga untuk menjadi keseimbangan antara menghargai budaya asing dan melestarikan identitas budaya Indonesia, gitu kan. Jadi K-pop itu sebenarnya bisa juga kayak dia tuh bisa merusak kayak remaja-remaja kita itu lebih suka dengan lagu-lagu K-pop tersebut daripada dengan lagu-lagu tradisional negaranya sendiri, gitu. Mengenai aku tentang K-pop ini, yaitu K-pop ini bisa menjadikan proses akulturasi budaya yang signifikan dengan pengaruh yang mulus dalam perbedaan aspek kehidupan. Kemudian generasi muda di Indonesia itu dipengaruhi oleh musik, fashion show, dan gaya hidup K-pop mengadopsi elemen-elemen seperti bahasa Korea dan kecantikan dari K-pop tersebut, kayak yang sudah dijelaskan dalam tadi. Dan kemudian meskipun fenomena ini memperkenalkan budaya Korea secara positif, dan juga ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat memperkuat identitas budaya lokal untuk mengurangi apresiasi terhadap musik tradisional Indonesia, gitu. Jadi oleh karena itu penting juga mencapai keseimbangan antara menghargai budaya asing dan melestarikan budaya lokal sendiri. Mengenai amalgamasi K-pop, yaitu K-pop telah menjadi simbol penggabungan budaya di Indonesia
yang dimana menggabungkan unsur-unsur budaya Korea dengan budaya lokal melalui komunikasi dan interaksi yang intens. Penggemar K-pop di Indonesia tidak hanya mengadopsi musik dan fashion show Korea saja, tetapi juga mau menciptakan kolaborasi budaya yang unik seperti penggunaan batik dan konser K-pop. Namun fenomena juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kolonisasi budaya, di mana dominasi K-pop dapat mengurangi apresiasi terhadap budaya lokal. Kemudian meskipun demikian, K-pop itu membuka peluang pertukar budaya yang positif dan memperkaya pengalaman sosial serta ekonomi di Indonesia. Infusi budaya tentang K-pop itu yaitu infusi budaya K-pop di Indonesia dikenal sebagai fenomena Korea atau Hallyu, terjadi melalui penyebaran elemen-elemen budaya Korea yang dimulai pada sejak tahun 2002, di mana media massa dan teknologi terutama di internet berperan penting dalam mempercepat penyebaran ini. Kemungkinan akses memungkinkan akses mudah terhadap musik, drama, fashion show, dan kuliner Korea. Meskipun K-pop memperkenalkan banyak aspek positif, tetapi seperti minat belajar bahasa Korea itu dapat bertukaran budaya dan kekhawatiran bahwa dominasi budaya ini dapat mengurangi apresiasi terhadap budaya lokal, yang dimana kayak menciptakan tantangan bagi generasi muda untuk menjaga identitas budaya mereka sambil terbuka terhadap pengaruh asing tersebut dari K-pop tersebut. Kemudian mengenai invasi budaya mengenai K-pop itu yaitu invasi budaya K-pop itu di Indonesia itu di bagian fenomenanya yaitu Korea menunjukkan dampak signifikan terhadap masyarakat melalui media sosial dan teknologi. K-pop menyebar dengan cepat dan mempengaruhi gaya hidup seperti fashion show dan pola pikir generasi muda. Meskipun bahwa inovasi dan kreativitas invasi ini juga mengancam identitas budaya lokal, dan dimana kayak menciptakan ketergantungan pada budaya asing. Jadi fanatisme penggemar asing kali melampaui batas dan mengurangi apresiasi terhadap budaya Indonesia. Penting untuk juga menjaga keseimbangan antara mengadopsi unsur baru dan juga melestarikan warisan budaya lokal agar tidak tergeser oleh arus global sekarang. Makanya kayak kebanyakan orang itu kayak dia lebih suka dengan bahasa Korea, lebih suka dengan musik-musik Korea daripada dengan musik-musik tradisional kita. Meskipun tradisional kita juga sangat enak juga didengar, juga mudah gitu kalau kita menghafal, apalagi bahasa-bahasa daerah kita itu kan kayak kita tuh lebih mengetahui gitu kan. Tapi kadang orang yang lebih suka dengan K-pop, mereka lebih menyangkut pemikiran mereka tuh kesana daripada bahasa kita sendiri. Kemudian mengenai dampak positif dan negatifnya itu peningkatan minat budaya. K-pop mendorong minat belajar bahasa Korea dan budaya, membuka peluang kerja di bidang penerjemah industri hiburan. Itu dampak positifnya. Dan kedua, inovasi kreatif, di mana memperkenalkan elemen baru dalam fashion dan gaya hidup, memberikan investasi bagi generasi muda. Dan kemudian yang dampak negatifnya itu mengurangi apresiasi budaya lokal. Dominasi K-pop dapat mengurangi minat terhadap seni dan tradisional lokal. Maksudnya itu kayak kita lebih suka dengan K-pop, jadi kita kayak gak suka lagi dengan alat-alat musik tradisional kita gitu. Dengan adanya K-pop itu kita kayak apa sih musik-musik ini, kayak udah pernah dengar gitu kan. Kalau K-pop kan kita kayak ini apa gitu. Kemudian untuk masalah kesehatan mental, kecanduan K-pop dapat menyebabkan rendahnya diri, gangguan tidur, dan
tergantungnya finansial. Kayak kita boleh mengagumi K-pop itu, tapi kita tidak boleh berlebihan dalam mengagumi K-pop tersebut, sewajarnya saja gitu kan. Kemudian ada perlakuan konsumtif, di mana penggemar seringkali terjebak dalam perlakuan konsumtif berlebihan untuk membeli barang dagangannya. Gitulah, kalau kita semuanya, kalau kita udah menyukai gitu kan, menyukai pasti kita kayak, ya aku pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini. Itulah makanya dampak negatifnya yaitu kita itu disuruh membeli barang-barang dari K-pop ini, dan kemudian kita akan miskin, dan Korea Selatan itu akan lebih kaya. Jadi makanya orang Korea itu akan lebih kaya guys, jadi sewajarnya aja ya guys. Contoh dari K-pop itu yaitu yang pertama itu ada Dita Karang, dimana Dita ini adalah idola K-pop pertama di Indonesia, dikenal sebagai penari utama dan subvokalis dalam grup Scanobers. Dia sering memperkenalkan budaya Indonesia di Korea Selatan gitu. Jadi kakak inilah yang kayak memperkenalkan budaya Indonesia kita itu di Korea Selatan. Jadi makanya Korea Selatan itu berkembang. Dan kemudian ada Kim adalah anggota baru dari grup VVUP. Kim yang dilahir di Indonesia menunjukkan bahwa bakat lokal dapat bersaing di panggung internasional. Kayak gitulah. Jadi kayak kita juga pasti mempunyai bakat sendiri-sendiri gitu kan. Pasti yang dimana kita tuh bakat kita itu bisa bersaing di panggung internasional gitu. Jadi kita buktikan bahwasanya bakat kita itu juga bisa dipamerkan dalam budaya internasional tersebut. Yang ketiga itu ada Mazin, yang dimana Mazin yang merupakan leader atau vokalis di G-Box memulai karirnya melalui ajang pencarian bakat di Indonesia. Dan keempat itu ada Fanya. Fanya adalah anggota dari G-Girls yang mewakili 7 negara termasuk Indonesia dalam grup tersebut gitu. Mungkin cuma itulah yang bisa saya sampaikan mengenai contoh apa yang relevan dari K-pop tersebut.